Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aziz. Saya mahasiswa informatika Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan mendemokan hasil program saya mengenai deteksi network intrusion detection menggunakan algoritma CNN. Sini saya membangun sebuah model deteksi intrusi dengan menggunakan algoritma CNN, di mana di sini ada kode pertama. Kode ini digunakan untuk memanggil data dari Google Drive. Kemudian di sini saya ada memanggil beberapa library Python, di mana pertama ada NumPy. NumPy di sini digunakan untuk mentransformasi data menjadi array dan matrix. Terus ada Pandas. Pandas di sini digunakan untuk membaca, memanipulasi dan menganalisa data. Kemudian di sini ada sklearn atau scikit-learn, ini juga digunakan untuk pembelajaran dan pembagian data. Kemudian di sini ada TensorFlow. TensorFlow di sini digunakan untuk membantu perhitungan serta membantu dalam proses pembangunan model. Kemudian di sini ada Keras. Keras di sini digunakan untuk membantu menyesuaikan, melatih dan mengevaluasi model. Kemudian yang terakhir saya menggunakan Matplotlib. Di sini digunakan untuk memvisualisasi data. Kemudian di sini ada Classifier. Di sini digunakan untuk sebagai perbandingan antara model deteksi menggunakan algoritma CNN dengan algoritma lain berupa SVM, Diffusion Tree, KNN, GNB, dan GBOS. Kemudian di sini ada path data dan model path. Ini path data digunakan untuk memanggil dataset saya yang berada di Google Drive. Kemudian path model ini juga digunakan untuk memanggil model ketika nanti model sudah dilatih. Kode di sini untuk load dataset ini digunakan untuk memanggil data, di mana dataset saya itu berjumlah 25.192 dengan jumlah fiturnya ada 42. Sini dapat dilihat dari duration, protocol type, service, flag, src bytes, hingga di sini ada kelas normal dan kelas anomali sebagai target. Sini fitur-fitur yang berupa kategorikal itu ada protocol type, service, flag, dan target class. Setelah itu di sini kode ini digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan di kolom kelas, di mana kelas tadi sebagai target itu ada normal dan anomali. Di sini jumlah data normalnya sebanyak 13.449 dan data yang anomali sebanyak 11.743. Sini labels digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat dua label, normal dan anomali. No ini saya gunakan untuk mendefinisikan normal, dan network intrusi ini digunakan atau didefinisikan sebagai anomali. Sini data info digunakan untuk menampilkan info dari dataset, di mana di sini ada duration, contohnya ini tipenya N. Kemudian protocol type ini bentuk objek, dan selanjutnya terus di sini ada kode. Di sini digunakan untuk menghitung jumlah data dalam fitur protokol, di mana di dalam fitur protokol ini terdapat 3 kategori, ada TCP, UDP, dan ICMP dengan jumlah masing-masing seperti berikut.
Kemudian ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada service. Sini ada kategorinya, ada HTTP, private domain, dan seterusnya. Dimana di sini itu terdapat 66 kategori. Kemudian di sini digunakan untuk menghitung data yang ada pada fitur flag, dimana fitur flag di sini kategorinya ada SF, S0, REJ, RSTR, dan seterusnya. Di sini jumlah data dalam kategorinya masing-masing. Dan di sini sebagai kelas, dimana total data kelasnya itu normal dan anomali seperti berikut. Kemudian data describe di sini digunakan untuk mendeskripsikan tiap fitur, di mana fitur-fitur ini yang sudah berbentuk numerik. Terus namanya duration, di mana duration ini nilai maksimalnya itu berada pada 42.864. SRC bytes juga nilai tertingginya itu hingga 381709090. Data-data seperti ini yang perlu dilakukan normalisasi supaya berada pada rentan yang sama. Kemudian di sini kolom teks, protokol type, service flag, dan kelas ini di factories, di mana data-data ini diubah supaya yang awalnya kategorikal berbentuk teks atau string itu diubah menjadi kategorikal dari berbentuk numerik 0, 1, dan seterusnya. Dan di sini data protokol ini digunakan untuk menampilkan bahwasanya protokol type, service, flag, dan kelas ini sudah benar di factories atau difaktorisasi. Kemudian di sini dilanjutkan tahap normalisasi. Normalisasi di sini saya menggunakan rumus min max scalar, dan setelah didefinisikan normalisasi dilakukan fitur mana saja yang dilakukan normalisasi, dan ini hasil setelah dinormalisasikan, di mana datanya berada pada rentan 0 hingga 1. Kemudian shuffle dataset ini digunakan untuk menshuffle atau mengacak dataset. Kemudian dilanjutkan, di sini ada 6 output data kelas, di mana data kelas ini sebagai target, dan di target itu terdapat 2 kategori saja seperti yang tadi sudah dijabarkan, di mana targetnya itu ada normal dan anomali. Kemudian selanjutnya itu dataset didefinisikan, di mana X ini mendefinisikan semua fitur-fitur yang ada. Kemudian Y ini didefinisikan sebagai target kelas. Kemudian dilakukan pembagian dataset, di mana fitur-fitur dan targetnya itu dibagi menjadi data latih dan data uji, di mana pembagian dataset di sini data tes sebesar 20%, dan data latihnya itu berarti 80%, di mana dalam proses pengambilannya itu random sebanyak 21. Dan di sini diketahui bahwa data dengan label normal pada data training itu sebesar 10.776, dan data anomali yang berada pada data training itu 9.377, dan label dengan normal pada data testing 2.673, dan label anomali pada data testing itu 2.366. Kemudian sini masuk ke tahap atau model convolutional neural network, di mana ada zero padding di sini. Di sini zero padding ini digunakan untuk
menyamakan baris data atau baris datanya, panjang datanya itu harus selalu sama atau konsisten dalam setiap proses pelatihan nantinya. Kemudian di sini reshape di sini digunakan untuk menyesuaikan dataset supaya bisa diinputkan ke dalam model CNN. Kemudian di sini ada learning rate scheduling. Di sini learning rate ini digunakan untuk menstabilkan proses pelatihan nanti. Kemudian di sini ada model checkpoint. Model checkpoint ini digunakan untuk menyimpan proses pelatihan atau pada saat proses latihan itu terdapat akurasi tertinggi. Nah, akurasi tertinggi tersebut nanti akan disimpan ke dalam model. Di sini model yang sudah saya bangun, di mana terdapat layar konvolusi satu dimensi, max pooling, dropout, konvolusi satu dimensi lagi, max pooling, dropout, kemudian ada konvolusi satu dimensi lagi, dilanjutkan ke global average pooling, bands, dropout, dan bands lagi. Selanjutnya di sini proses pelatihannya, di mana proses pelatihan di sini dengan hyperparameternya itu 200, artinya melakukan pelatihan sebanyak 200 kali. Selanjutnya di sini ada plot akurasi. Ini digunakan untuk menampilkan atau memvisualisasikan proses pelatihan, di mana pada saat proses pelatihan ini terdapat grafik akurasinya setiap epoch yang ada. Sini digambarkan di mana ada tren akurasinya dan validasi akurasinya. Selanjutnya di sini ada plot loss. Ini untuk memvisualisasikan hasil loss atau errornya, dimana semakin kecil lossnya itu artinya model dapat mampu mempelajari pola dengan baik. Kemudian di sini ada my model, load model. Ini digunakan untuk memanggil model yang sudah tersimpan dalam Google Drive tadi. Kemudian setelah dipanggil modelnya, lanjut dievaluasi modelnya menggunakan data test dan disesuaikan, dimana apabila nanti hasil deteksinya di atas 0,5, maka akan dibulatkan menjadi integer atau menjadi 1. Dan di sini hasil confusion metricnya, dimana sini TP, sininya FP, TP-nya 2670, FP-nya 3, FN-nya 7, dan TN-nya 2359, yang mengartikan bahwa TP di sini data benar normal dan dideteksi sebagai normal. Untuk FP atau false positive, false positive. Ini false positifnya ini mengartikan bahwa data normal tetapi dideteksi sebagai anomali. Kemudian di sini ada FN7. Ini mengartikan bahwa data anomali dideteksi sebagai normal. Dan di sini ada TN, true negative, artinya mengartikan bahwa data anomali benar dideteksi sebagai data anomali. Dan di sini hasil classification reportnya, di mana ada precision, recall, advanced score, dan memunculkan akurasi, di mana akurasi model deteksinya itu hingga 1 atau di convert itu artinya 100%. Dan di sini ada precision, recall, advanced score juga menampilkan angka 1, yang artinya
100% juga. Dari hasil confusion metric dan classification report ini dapat disimpulkan bahwasanya model yang saya bangun itu ternyata baik, atau dengan akurasi yang tinggi ini model dapat dinyatakan sangat kuat atau sangat baik dalam proses mendeteksi. Sekian hasil dari penelitian saya.